وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Kajian sirah yang biasanya diampu oleh Ustadz Haidir Rahman, namun qadarullah di malam ini beliau berhalangan untuk hadir karena beliau ada safar ke luar kota, maka kemudian beliau mengamanatkan kepada saya pribadi untuk menggantikan beliau sementara di malam ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau sampai di akhir zaman nanti. Kita masih membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau di sini di kitab Ar-Rahiqul Makhtum, judul bab yang dicantumkan oleh penulis yaitu Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, beliau mencantumkan judul yang berbunyi Al-Maulid wa arba'una aman qablan nubuwati. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sampai 40 tahun sebelum kenabian. Mulai dari, maka kemudian nanti di dalam peristiwa-peristiwa yang kita pelajari adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau berumur 40 tahun. Yaitu sampai beliau diutus. Nanti akan kita lihat, diutus menjadi nabi dan rasul di umur yang 40 tahun. Pada malam hari ini insyaallah kita sampai kepada peristiwa tentang pertemuan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seorang pendeta ahli kitab yang beragama Nasrani. Sering beliau dikenal dengan sebutan Buhaira. Tapi nanti akan kita lihat ada beberapa nama lain yang juga disematkan kepada pendeta tersebut. Pendeta ini bukan ahli kitab yang, kalau bahasa kita bukan ahli kitab yang bengkok gitu. Ini ahli kitab garis lurus ini. Karena beliau masih berpegang kepada kitab yang benar-benar ditinggalkan, karena pada saat itu kitab-kitab masih ada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an yang masih murni. Artinya beliau masih berpegang teguh kepada kitab yang murni yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dikisahkan di sini, walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 sanatan wa qila wa syahraini wa asyrata ayyam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai umur sekitar 12 tahun 2 bulan 10 hari. 12 tahun ini kira-kira sekitar usia SMP. Kalau di kita sekarang ya SMP ya 12 tahun ya. Oh, SD kelas 6 masih. Wih, Masya Allah, masih SD nih. Nanti kita lihat nih keistimewaan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur 12 tahun yang di zaman sekarang ini masih selevel atau setara dengan anak kelas 6 SD. Apa yang terjadi pada saat itu? Irtahala bihi Abu Thalib tajiran ila Syam. Beliau dibawa oleh paman beliau yaitu Abu Thalib di pertemuan kemana sudah dijelaskan oleh Ustadz Haidir bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat beliau sebagai pengasuh beliau, satu persatu wafat, mulai dari ibunda beliau, kemudian kakek beliau, sampai kemudian diamanatkan pengasuhannya kepada paman beliau yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini pada saat itu membawa atau mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang.
Jadi memang kalau kita pelajari di surah Quraisy itu kan disebutkan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kerjaannya atau mata pencahariannya orang-orang Quraisy pada saat itu adalah dengan berdagang. Dan mereka berdagang rata-rata berdagangnya keluar kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang Quraisy berupa ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, keamanan untuk orang-orang Quraisy berdagang keluar kota Mekah. Jadi zaman dulu kan belum ada polisi, belum ada tentara, Pak ya. Jadi ketika berdagang keluar kota, terjadi pembegalan, terjadi tindak kejahatan, terjadi perampokan, itu susah dilacaknya. Kalau sudah pergi keluar kota, apapun tujuannya, entah tujuan untuk berdagang, entah tujuan untuk menunaikan ibadah haji, itu kemungkinan kembali itu kecil. Karena keamanannya sudah betul-betul terancam kalau sudah keluar kota Makkah seperti itu. Artinya pada saat itu ketika terjadi pengundian nasib, nah kita kan juga belajar dalam sejarah orang-orang Mekah zaman dahulu ketika ingin keluar kota Mekah, mereka akan mengundi nasib. Mereka akan melemparkan satu ekor burung atau mengundi nasib dengan panah. Mereka akan melakukan tembakan dengan anak panah mereka. Kalau burungnya itu nanti terbang ke arah mana, berarti mereka akan selamat sampai di rumah, sampai pulang lagi. Nanti kalau burungnya nanti terbang ke arah yang berlawanan, berarti mereka tidak akan selamat. Karena memang keluar kota Mekah pada saat itu, keluar kota lah ibarat kata, keluar kota itu ancamannya sudah nyawa. Nah, kecuali orang-orang Quraisy yang Allah berikan keistimewaan kepada mereka berupa rasa aman. Jadi pada saat itu suku Quraisy, kabilah Quraisy merupakan kabilah yang amat sangat dihormati oleh kabilah-kabilah yang lain, termasuk kabilah-kabilah yang ada di luar kota Mekah. Jadi kalau mereka berdagang keluar kota Mekah, ngelihat, oh ini orang-orang Quraisy nih, siapa aja isinya, ada Abu Muthalib, bawa anak-anaknya, sudah tidak ada yang berani nyentuh sudah. Begal-begal, rampok-rampok, sehebat apapun rampoknya itu kalau sudah ngelihat Quraisy yang keluar, mereka tidak ada yang berani ganggu. Makanya biasanya kabilah-kabilah lain selain Quraisy kalau mau berdagang keluar kota Mekah, mereka akan tunggu orang Quraisy dulu. Kalau ada orang Quraisy yang keluar, baru mereka akan ikut keluar. Karena kalau nggak seperti itu, nyawa mereka akan terancam. Nah, di sini Abu Thalib ya seperti biasa, beliau berdagang, melakukan transaksi jual beli keluar kota Mekah, dan tujuannya pada saat itu adalah menuju negeri Syam. Negeri Syam tahu sudah Bapak-bapak ya. Negeri Syam kalau di zaman sekarang itu terpecah menjadi kurang lebih 4 negara. Ada Lebanon, ada Yordania, ada Palestina, ada Suriah. Itu zaman dahulu menjadi negeri negeri yang disebut dengan negara Syam. Dan itu daerah yang subur, berbeda dengan kota Mekah. Kalau kota Mekah itu daerah yang gersang pada saat itu. Hatta wasala ila Busra, sampai mereka berada di sebuah daerah yang namanya Busra. Ini masih berada di kisaran negeri Syam. Allahu a'lam sekarang masih ada apa enggak kota yang namanya Busra ini. Wa kanat fi dzalikal waqt qasabatan lil biladil arabiyyah allati kanat tahkumu hukmar Ruman. Busra ini adalah sebuah daerah yang berada di dalam provinsi atau kota yang bernama Hawaron. Hawaron ini merupakan salah satu daerah di negeri Arab yang masih memberlakukan pada saat itu Pak ya, yang masih memberlakukan undang-undang hukum dari bangsa Romawi. Hukmur Ruman, bangsa Romawi. Jadi bisa dibilang pada saat itu kota Busra ini, kota Syam ini masih dikuasai oleh bangsa Romawi pada saat itu. Bangsa Romawi mayoritas beragama Nasrani. Maka tidak heran nanti di sini Abu Thalib akan bertemu dengan rahib yang namanya Buhairah ini tadi.
karena memang masih dikuasai oleh agama Nasrani pada saat itu. Wa kana fi hadhil baladi rahibun urifa bi Buhaira wasmuhu fima qila fima yuqalu Jarjis. Di negeri ini, di negeri Busra ini terdapat satu pendeta atau satu pemuka agama yang terkenal dengan sebutan Buhaira. Ada juga yang menyebut namanya dengan Jarjis, Jarjisu, itu nama sebutan yang lain dari Buhaira ini. Falamma nazala ar-rakbu kharaja ilaihim. Ketika rombongan kafilah dagang itu tadi turun, Buhaira ini tergopoh-gopoh itu ya. Terburu-buru menemui rombongan ini tadi. Wa kana la yakhruju ilaihim qabla zalika. Padahal sebelumnya kalau ada rombongan yang datang dari kota Mekah, Buhaira ini biasa-biasa aja gitu loh. Ndak terburu-buru menemui mereka, mereka ya biarkan aja mereka dagang aja, tapi ini kok ada gelagat yang berbeda. Ada perbuatan yang berbeda. Begitu mereka datang masuk ke kota Busra ini, kemudian rombongannya turun dari kendaraan mereka, dari binatang-binatang tunggangan mereka. Kemudian Buhaira ini buru-buru mendatangi rombongan ini tadi. Ini ada apa-apanya, berarti kan seperti itu. Faja'ala yatakhallaluhum hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka, ya namanya rombongan Pak ya. Yatakhallal itu diminggir-minggirkan gitu lah. Karena rombongan ngumpul begitu kan, kemudian didatangin sama Buhaira, diminggir-minggirkan, dicari anak yang berumur 12 tahun. Kemudian ketemu, ditangkap tangannya sama Buhaira, langsung digandeng. Setelah menggandeng, apa yang diucapkan oleh Buhaira? Wa qala hadza sayyidul alamin. Hadza rasulu rabbil alamin. Hadza yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Digandeng tangannya sama Buhaira sambil mengucapkan, ini pemimpinnya seluruh alam. Ini rasul dari atau utusan dari Tuhan penguasa alam semesta. Itu sudah diucapkan oleh Buhaira pada saat itu. Ini anak ini ya ba'atsuhullahu rahmatan lil alamin, diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semua alam. Singkat cerita, Buhaira ketika mendatangi Rasulullah, menggandeng tangan Rasulullah, memberitahukan kepada rombongan itu bahwasanya ini akan jadi rasul, jadi nabi. Di situ ada Abu Thalib. Abu Thalib tahu. Berarti kan Abu Thalib itu sebenarnya mengetahui kenabian Rasulullah itu jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan sejak anak kecil tuh Abu Thalib sudah tahu ini akan jadi nabi ini. Ini salah satu buktinya. Salah satu bukti yang disampaikan oleh Buhaira. Karena nanti kita lihat di akhir kisahnya nanti, Abu Thalib Abu Thalib pada saat itu mengikuti perintah yang disampaikan oleh Buhaira. Apa yang disuruh oleh Buhaira nanti enggak dibantah gitu loh perintahnya. Ketika Buhaira mengatakan ini akan jadi rasul, ini akan jadi nabi, Abu Thalib enggak bilang, kata siapa kamu? Mana buktinya? Enggak bilang begitu. Setuju, Abu Thalib setuju. Dan Abu Thalib juga seolah-olah punya firasat, betul ini akan jadi nabi dan rasul gitu. Makanya kemudian didiamkan sama Abu Thalib. Artinya nanti kita ambil kesimpulan di akhir kisah. Faqala Abu Thalib wa asyakhu Quraisy wa ma 'allamaka bidzalika. Penasaran Abu Thalib ini, kemudian ditanya balik kepada Buhaira, siapa yang memberitahu kamu? Pertanyaan ini kan bukan bernada protes ya. Pertanyaan ini timbul dari Abu Thalib dan para pembesar Quraisy yang ikut dalam rombongan itu. Mereka bertanya balik kepada Buhaira, kamu tahu dari mana kan gitu? Kamu tahu dari mana? Buktikan. Faqala,
Kemudian Buhairah menyampaikan sebuah peristiwa yang menakjubkan. Apa kata Buhairah? Innakum hina ashraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan wala tasjudani illa linabi. Kalian lihat enggak? Ketika kalian mulai pergi meninggalkan daerah Aqabah. Aqabah itu kan daerah di Mekah, maksudnya meninggalkan Mekah. Kalian lihat enggak? Ketika kalian pergi meninggalkan Mekah, tidak ada satu pohon pun dan satu batu pun yang dilewati oleh kalian kecuali dia akan tunduk sujud kepada kalian. Dan tidak mungkin sebuah batu atau pohon melakukan sujud kecuali dia sujud kepada seorang nabi. Wah, ini menakjubkan ini. Dan ketika itu dan ini nggak dibantah sama Abu Thalib. Berarti kan Abu Thalib ngelihat itu. Ketika batu bergerak, ketika pohon bergerak. Makanya jangan heran nanti ada pernah dipelajari di Pusdai, pernah waktu kita belajar itu ada salah satu hadis yang menyatakan ketika Nabi SAW berkhutbah, ini sudah jadi Nabi nih, sudah jadi Rasul nih, berkhutbah, para sahabat mendengar seperti tangisan seorang anak kecil, ada suara nangis. Ya, nangis seperti yang tangis anak kecil ya. Kalau kita zaman sekarang kan pasti mengira jangan-jangan jin ini. Tapi Rasulullah tahu ketika itu yang suaranya tuh suara pohon yang ada di sana. Didatangin pohon itu sama Rasulullah, dipeluk sama Rasulullah, diam pohon itu. Itu sudah jadi nabi. Sebelum jadi nabi, itu semua makhluk-makhluk yang yang terlihat mati, itu semua tunduk kepada nabi dan rasul. Termasuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada satu pohon pun dan tidak ada satu batu pun yang mereka lewati kecuali pohon dan batu itu akan bergerak seolah-olah mereka melakukan sebuah proses sujud. Dan Abu Thalib tidak membantah. Berarti Abu Thalib menyaksikan itu peristiwa aneh itu. Berarti ada yang beda ini, kan gitu. Makanya Abu Thalib yakin. Abu Thalib juga tidak mengingkari kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjut oleh Buhairah, wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfal minal ghudruf katifihi mislut tuffahati. Dan aku melihat, makanya Buhairah langsung langsung tahu kalau ini adalah nabinya itu karena Rasulullah punya khatamun nubuwah, ada tanda kenabian di fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau miliki sejak beliau lahir. Itu seperti ada benjolan sebesar buah apel. Makanya kata Buhairah tadi mislut tufahah, sebesar buah apel atau sebesar kira-kira segenggaman tangan manusia seperti ini. Ada benjolan letaknya di di antara dua bahunya Rasulullah ini, di belakang. Jadi bukan di tengah-tengah punggung tapi agak ke atas, agak dekat dengan leher sini, di antara dua bahunya Rasulullah. Di tengah-tengahnya di sini ini ada benjolan Rasulullah di sini. Warnanya itu sama seperti warna kulitnya Rasulullah, putih tapi ditumbuhi dengan rambut-rambut tipis yang berwarna hitam. Jadi itu seperti benjolan, kayak ada tompelnya berwarna hitam di situ, itu tanda kenabian. Dan tanda kenabian ini disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Makanya Buhairah yakin kalau ini adalah nabi. Di kitab-kitab terdahulu disebutkan seperti itu. Wa inna najiduhu fi kutubina. Dan kami mendapati tanda-tanda tersebut, mendapati kabar tersebut di dalam kitab-kitab kami, kata Buhairah. Summa akramahum bidhiyafah. Kemudian Buhairah menjamu rombongan itu tadi, diajak ke kediamannya, dikasih makan dan seterusnya karena di sini ada seorang nabi.
Wasala Abu Thalib an yaruddahu wala yuqaddima bihi ila Syam. Kemudian Buhairah meminta Abu Thalib untuk mengembalikan anak ini tadi ke Mekah. Tolong kirim lagi ke Mekah. Jangan coba-coba membawa anak ini masuk lagi ke negeri Syam. Kenapa? Karena negeri Syam masih dikuasai oleh orang Romawi. Khaufan alaihi minar Rumi wal Yahudi. Karena Buhairah takut akan diganggu, akan diusik oleh orang Romawi dan orang Yahudi yang pada saat itu masih menguasai negeri Syam. Kemudian apa respon dari Abu Thalib? Faba'athahu ammahu ma'a ba'di ghilmanihi ila Makkah. Kemudian Abu Thalib mengutus beberapa orang untuk menemani Rasulullah ini, disuruh kembali ke negeri Mekah. Kembali sana, pulang sana kamu. Ikuti apa yang dikatakan oleh Buhairah. Tidak diprotes sama Abu Thalib. Berarti Abu Thalib tahu kalau itu akan jadi nabi, tahu. Abu Thalib tahu. Hanya saja Abu Thalib bukan seorang ahli kitab. Bukan seorang ahli kitab, dia tidak membaca kitab, dia tidak tidak menemukan tanda-tanda kenabian itu di dalam kitab-kitab terdahulu, tapi kemudian dia percaya dengan yang disampaikan oleh Buhairah. Nah, di sini kita bisa ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kita temukan di sini bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum umur 40 tahun yang kita pelajarikan selama ini, bahwasanya beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, dilantik sebagai Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Tapi sebenarnya sebelum umur 40 tahun ada banyak peristiwa-peristiwa yang menandakan kalau beliau akan menjadi Nabi. Sudah dijaga oleh Allah bahkan semenjak beliau balita. Kan kita tahu kisah di mana Nabi SAW didatangi oleh seseorang, yang mana seseorang itu adalah jelmaan dari malaikat Jibril. Dibelah hatinya, dibelah bagian perutnya sini nih, di hatinya ini dibelah, diambil hatinya oleh orang itu tadi, kemudian dicuci pakai air Zam-Zam. Dan ini hadisnya sahih. Peristiwa ini terjadi di hadapan teman-temannya Muhammad pada saat itu yang masih kecil-kecil. Teman-temannya Muhammad ketika main-main sama Muhammad waktu itu masih kecil, tiba-tiba mereka pulang ngadu kepada orang tuanya masing-masing dalam keadaan pucat, ketakutan. Mereka sambil bilang, Muhammad dibawa orang, Muhammad ditusuk orang, Muhammad ditikam orang. Padahal yang melakukan itu adalah Jibril. Setelah dicuci pakai air Zam-Zam, dikembalikan lagi di tempat yang semula, dijahit. Ketika Rasulullah menceritakan kisah ini kepada para sahabat, beliau memperlihatkan luka bekas jahitannya itu. Nih, perlihatkan, ada lukanya. Berarti kan itu kejadian yang nyata, bukan sekedar kiasan. Nyata terjadi. Semenjak kecilnya itu sudah dipelihara, sudah dilindungi oleh Allah, sudah dibersihkan oleh Allah, baik dari segi fisik maupun dari segi kerohanian, sudah dilindungi oleh Allah. Seperti dipersiapkan memang Muhammad akan menjadi nabi dan rasul. Ini berarti Nabi Muhammad ini jadi nabi sejak umur berapa? Pertanyaannya kan gitu. Sejak lahir sebenarnya. Sejak lahir itu sudah jadi nabi. Karena sudah banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kalau beliau itu adalah seorang nabi. Nah, jadi mindsetnya kita luruskan, di umur 40 tahun bukan berarti Rasulullah itu sebelum umur 40 tahun belum jadi nabi, bukan seperti itu. Sebelum umur 40 tahun beliau sudah jadi nabi, tapi belum jadi rasul. Nah gitu. Di umur 40 tahun baru kemudian beliau menjadi rasul dengan ditandai bahwasanya beliau diberikan amanat untuk menyampaikan risalah kenabian. Jadi 40 tahun itu dilantik dan diberikan tugas. Sebelum 40 tahun sudah jadi nabi tapi belum dapat tugas. Gitu loh maksudnya. Setelah 40 tahun baru beliau mendapatkan amanat, baru beliau mendapatkan tugas untuk mendakwahkan risalah kenabian.
Ini sama kalau mau kita telaah, mau kita analisa, kondisi para nabi dan rasul yang terdahulu ini juga dipelihara oleh Allah bahkan semenjak mereka kecil, semenjak mereka muda, semenjak mereka masih masih muda. Kalau kita lihat Nabi Yusuf, jadi nabi dan rasulnya pada umur berapa? Saya juga tidak tahu. Belum ada keterangan secara jelas. Tapi kemudian kita lihat di masa muda beliau bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari kezaliman saudara-saudaranya. Dan kemudian Allah angkat derajat beliau setelah beliau dihinakan oleh saudara-saudara beliau. Ini kan dijaga oleh Allah sejak kecil, sejak masih muda. Kita lihat bagaimana Nabi Musa. Nabi Musa Allah jaga semenjak Nabi Musa masih baru lahir. Kalau zamannya Nabi Musa itu kan di zaman Fir'aun itu Pak. Kan kita pelajari dalam sejarah bahwasanya Fir'aun itu melakukan pembantaian terhadap semua anak laki-laki yang lahir. Tapi pembantaian itu tidak dilakukan terus-menerus, selang-seling per tahun. Ini perbedaan antara pembantaian di zamannya pembantaian anak laki-laki di zamannya Fir'aun dengan pembantaian anak laki-laki di zamannya Jalut, rajanya Nabi Ibrahim. Ini lebih kejam lagi nih rajanya Nabi Ibrahim nih. Dibantainya tuh tiap tahun. Jadi yang lebih kejam dari Fir'aun di masa terdahulu tuh ada. Rajanya Nabi Ibrahim pada saat itu. Nah, bukan Jalut. Jalut itu rajanya Daud. Rajanya Nabi Daud. Ini rajanya Nabi Ibrahim. Raja Namrud. Ini lebih kejam lagi nih. Nah, Fir'aun itu kan melakukan pembantaian selang-seling. Tahun ini bantai semuanya, tahun depan libur dulu 1 tahun. Tahun depan lagi bantai lagi semuanya. Seperti itu. Nah, Nabi Harun bisa selamat, bisa hidup. Nabi Harun ini kan saudaranya Nabi Musa. Karena Nabi Harun lahir di tahun di mana pembantaian ini sedang berhenti. Selamat Nabi Harun. Tapi Nabi Musa lahir di tahun di mana terjadi pembantaian. Makanya kemudian begitu lahir Allah mewahyukan kepada ibundanya Nabi Musa. Jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Wa auhayna, dan kami wahyukan kepada ibundanya Musa. Wa auhayna ila ummi Musa. Jadi isi wahyunya itu adalah ibundanya Nabi Musa ini diarahkan oleh wahyunya Allah ini tadi. Diarahkan untuk meletakkan bayi ini di dalam sebuah tabut. Tabut itu kan sebuah seperti peti, kotak seperti itu. Kemudian diperintahkan untuk mengalirkan peti tersebut ke sungai. Untuk menyelamatkan bayi yang baru lahir ini tadi. Ini kalau bukan Nabi, enggak segitunya gitu loh. Enggak segitunya dijaga oleh Allah. Lahir, bunuh, mati, sudah bantai. Tapi karena ini akan menjadi nabi, disiapkan akan menjadi nabi dan rasul, maka Allah jaga dengan sedemikian rupa. Nah, jadi sebenarnya bisa kita lihat nabi dan rasul itu sebenarnya sudah sejak lahir itu sudah dipersiapkan jadi nabi. Sudah jadi nabi sejak lahir, hanya saja mendapat tugas untuk mendakwahkan kenabiannya, mendapat tugas untuk mendakwahkan risalah kerasulannya itu nanti berada di umur-umur tertentu. Pada diri Nabi Muhammad SAW beliau baru dapat tugas untuk berdakwah itu di umur 40 tahun. Tapi sebelum 40 tahun sebenarnya beliau sudah jadi nabi. Karena ini tadi kan kata Buhairah apa? Yang didapati oleh Buhairah di dalam kitab-kitabnya yang dipelajari oleh beliau bahwasannya pohon-pohon ini tidak akan tunduk, tidak akan mungkin sujud kecuali kepada Nabi. Ketika itu Rasulullah lewat di umur 12 tahun, pohon sudah tunduk, berarti kan sudah jadi Nabi. Kan gitu. Nah, jadi itu yang yang kita dapatkan kesimpulannya di dalam peristiwa ini bahwasanya tanda-tanda kenabian itu sudah dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan semenjak beliau kecil, semenjak beliau belum beranjak remaja, belum beranjak dewasa. Nah, itu tadi terjadi di umur beliau yang ke-12 tahun.